Alhamdulillah. Tat niki griya enggal niki Tat. Kula kan kepanggih jenengan teng Sono Sewu. Nggih. Niki wah kok masih. Nggih, alhamdulillah niki ya salah satu upaya kemarin kan memang sejak lama pengen studi di Saudi kan, dan setelah coba-coba sekian kali dan daftar terakhir ada tanda-tanda keterima, maka mulai berpikir untuk harus punya rumah sendiri gitu. Soalnya kan sejauh ini kan saya tinggalnya di Kueni ya, sekampung sama Mas Eko itu kan. Di sana rumahnya rumah dinas lah ibaratnya, cuman diberi fasilitas sama salah satu donatur pondok gitu. Nah, karena ada kemungkinan nanti diterima, otomatis kan keluarga tak tinggal dulu kan, nggak punya tempat tinggal Mas. Nah, ya alhamdulillah istri karena dari bapaknya, dari mertua saya ada jatah tanah di sini karena kampungnya istri di sini. Kemudian ya kita nyalengi sidik-sidik untuk bangun ya, walaupun kemudian cari seberaan sana sini ya, yang jual ini jual itu sama pinjam teman gitu kan. Alhamdulillah kemudian jadi, kemudian ya pindah ke sini Mas, ke sini ya alhamdulillah. Pas pindah ke sini kemudian ya ternyata benar-benar keluar pengumumannya itu, alhamdulillah. Gitu Mas. Niki pundi ta niki kampung pundi? Ini kampungnya Sidokarto, Sembuh Wetan RT 1 Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, Sleman Mas. Nggih, Sleman. Ya kalau pondok dekat sini, kalau ke timur dikit ada Pondok Khairu Ummah. Pondok pesantren khusus di tahfidz Quran tapi khusus akhwat. Ada dari jenjang SMP, SMA. Kalau ke barat dikit nanti ada Pondok Yaumi ya. Yayasan Amanah Umat Mulia. Begitu. Oh, jadi niki termasuk program jenengan tapi pas nggih. Ya alhamdulillah. Saya masuk benar. Alhamdulillah. Dihitung-hitung, diprediksi ternyata ya Allah mengabulkan, pas keterima juga alhamdulillah rumah ya sudah layak untuk dihuni lah itu, walaupun belum 100% tapi ya paling enggak kalau hujan nggak kehujanan lah Mas itu. Poinnya jenengan mau nyebut persiapan mau berangkat. Iya. Yakin keterima gitu. Nah, tapi jenengan kan pernah cerita, saya itu masukin berapa kali ya keterima. Itu nggak sempat istilahnya kalau saya mungkin putus asa gitu loh. Ya kita bisanya berusaha Mas, berusaha terus ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang jahadu, yang berjihad, yang sungguh-sungguh di jalan Allah, maka sungguh Allah akan memberikan jalannya. Allah akan menuntun jalannya. Ya udah, kita bisanya cuman sungguh-sungguh untuk mencari apa yang kita harapkan, apalagi ini berkaitan dengan berusaha untuk menjadi seorang hamba yang taat dan berusaha nanti semoga ke depan bisa bermanfaat bagi orang banyak kan. Ya udah, walaupun mungkin sudah nyoba sekian kali nggak keterima, ya coba terus aja, coba terus sampai ya alhamdulillah kemudian Allah kabulkan bisa diterima. Ya ini yang ke-8 kali Mas. Kalau di kampus-kampus di Saudi ini yang ke-8 kali. Dari semenjak lulus S1 dulu di Libya 2017, kemudian sering nyoba kalau ada pendaftaran di kampus-kampus Saudi, nyoba daftar, kemudian ditolak ya, kayak orang ngelamar kan, ditolak itu kan. Rasanya sedih kan, bertepuk sebelah tangan. Nyoba lagi, ditolak lagi, nyoba lagi, ditolak lagi. Dari 2017 setelah selesai sampai 2021 terakhir daftar itu. Alhamdulillah yang ke-8 nyangkut ini. Alhamdulillah. Nuwun sewu Tat. Kalau dihitung dari Libya tahun 2017. Iya. Jenengan ini itu kan sudah basicnya agama itu Tat. Iya. Kalau ditarik dulu dari pondok pesantren atau gimana sebelum masuk Libya jenengan? Basicnya gitu. Kalau dari asal sekolah asal mungkin dari TK ya, atau sampai sekolah menengah atas itu ya justru malah di sekolah umum ya, SD negeri, kemudian SD mana tuh? SD Sono Sewu 3. SD Sono Sewu 3 negeri, SMP-nya SMP Negeri 1 Kasian. Sekolah menengah atasnya saya di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Jadi Sekolah Menengah Kejuruan 2 Jogja atau lebih tenar dengan STM 1 Jedes,
jurusan elektronika dulu Mas. Harus lemah ya, audio video. Fokusnya di kalau zaman dulu ya TV sama radio lah gitu. Hubungannya sama Libya pripun niku? Ya, ya alhamdulillah kan apa namanya ya ini salah satu mungkin ya doa ya. Doa juga didikan orang tua saya. Walaupun orang tua saya awam, terutama ibu ya, tapi ibu itu Masya Allah beliau agamanya bagus secara ibadah. Puasa sunnahnya jalan, sholat 5 waktu jalan. Jadi sejak SD, SMP, SMK, walaupun mungkin bukan konsen di jurusan agama, tapi ibu selalu ngajak untuk sholat 5 waktu gitu. Walaupun pada saat itu ya sholatnya bolong-bolong Mas. Paling sholatnya cuma maghrib isya gitu kan. Nah dari situ karena sering ke masjid walaupun cuma maghrib isya, di situ kemudian kenal beberapa teman-teman yang sudah ngaji salaf gitu kan. Nah, ketika pas saya lulus SMK kemudian bingung cari pekerjaan, alhamdulillah ada di kampung saya itu orang yang sudah ngaji salaf. Beliau punya usaha waktu itu toko herbal ya, habatus sauda, madu kayak gitu, kurma, sama toko buku Islam online. Jadi buku-buku Islam, kitab-kitab Arab sama terjemahan juga ada. Jadi setelah lulus SMK itu sempat kerja di situ. Nah, kerja di situ mulai kemudian diajak ngaji. Nah, jadi memang basicnya bukan anak pengajian, tapi kemudian diajak ngaji, mulai seneng ngaji. Nah, ketika mulai senang ngaji, kemudian diarahkan oleh beberapa teman dan ustadz, kalau ngaji ya mendingan jangan cuman ngaji, apalagi jiping ya, ngaji kuping tok ora nyatet gitu kan, atau cuman sekedar hadir pengaji ya itu bagus. Mending kalau pengen serius sekalian. Makanya kemudian waktu itu dikasih opsi untuk cari lembaga pendidikan keagamaan atau bahasa Arab yang intensif dan juga secara kurikulum bagus gitu. Akhirnya setelah waktu itu saya lulus SMK 2008 Mas. SMK 2008 kemudian setelah itu tadi kerja di toko herbal dan toko buku online, mulai senang ngaji selama 2 tahunan, sekitar 2 tahunan saya belajar. Nah, di situ kemudian mulai kenal ngaji dan waktu itu diajari bahasa Arab saya. Ada ustadz dulu yang beliau orang Jakarta dan beliau sempat di Mesir di Azhar tapi tidak lulus karena 1-2 hal. Alhamdulillah kemudian beliau pulang ke Indonesia dan ikut kerja di toko itu sebagai orang buat beliau nulis artikel-artikel. Jadi tokonya itu punya website Islam juga. Jadi beliau ngisi konten-konten di situ, juga menerjemahkan artikel-artikel Islam. Nah, beliau yang bisa dikatakan orang yang punya andil besar dalam perkembangan belajar saya. Beliau namanya Ustadz Zulkarnain Nur Hasan namanya. Ustadz Zulkarnain Nur Hasan hafizahullah taala, semoga Allah membalas beliau. Sekarang beliau jadi mudir di Yaumi, di Pondok Yaumi. Gitu. Jadi beliau yang ngajarin kita dulu, karyawannya itu jadi pas ngaji. Ya nggak wajib sih, beliau buka pelajaran bahasa Arab. Di setiap siang waktu istirahat tuh beliau buka pelajaran bahasa Arab pakai kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Jadi yang ngajari beliau namanya Ustadz Zulkarnain Nur Hasan, sama satu lagi Ustadz Abu Yusuf Arif Joko Susilo. Beliau alumni Mediu seperti Ustadz Abdul Aswad gitu. Jadi saya diajari Durusul Lughah oleh Ustadz Zulkarnain, kemudian Ustadz Abu Yusuf ini ngajari sorof dulu, ilmu sorof. Nah, jadi kenal bahasa Arab mulai ini agak serius di situ. Kemudian yaitu 2 tahun kerja di situ kan, di situ saya mulai belajar. Nah, 2010 saya resign. 2010 saya resign, kemudian pengen belajar yang lebih intensif kan, masuk ke Ma'had Ali bin Abi Thalib di UMY. Jadi lembaga bahasa Arab yang kurikulumnya mengadopsi kurikulum persiapan bahasa dari LIPIA Jakarta. Gitu, dan LIPIA Jakarta adalah cabangnya Al-Imam Muhammad bin Saud Islamic University yang ada di Riyadh, yang ada di Saudi Arabia, kampusnya Ustadz Erwandi. Gitu. Jadi di Ma'had Ali 2 tahun dari 2010 sampai 2012. Nah, baru setelah itu kemudian saya ke LIPIA 2012. Itu juga lancar langsung keterima gitu, Tan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi 2010 masuk Ma'had Ali. Sampai 2012 ya, karena itu ya saya berusaha untuk biar nilainya bagus maksimal. Karena ya saya setelah mulai sadar belajar agama kan, kemarin ingat waktu SMP waktu SMK itu lesinau meng sak-sae meng dolanan gitu kan. Wah, ini kayaknya waktunya terbuang sia-sia lah. Sekarang
saya namanya ingin belajar, apalagi belajar keagamaan, kalau bisa saya lebih maksimal lagi. Akhirnya dari 2010 sampai 2012 saya selesaikan semaksimal mungkin, alhamdulillah sampai lulus, dapat nilai kalau dalam ini perkuliahan namanya, kalau di Ma'had namanya Mumtaz. Mumtaz itu nilai rata-rata minimal 90 gitu. Karena nilai yang bagus juga nanti bisa membantu syarat untuk bisa lebih diterima ketika mau daftar LIPIA. Jadi waktu itu selesai 2012 sekitar bulan Januari kalau tidak keliru, dan LIPIA itu pendaftarannya sekitar bulan Juni-Juli. Nah setelah itu, setelah di Ma'had Ali, untuk ngisi waktu luang itu nunggu pendaftaran LIPIA, saya ke Ma'had Tahfidz Quran waktu itu, ke Harun Syafi'i, punya Ustadz Ulin Nuha. Pasar Telo itu gitu? Iya, di Pasar Karangkajen. Nah, di situ sekitar setengah tahun, ya, setengah tahun saya di situ, nunggu pendaftaran sambil ya biar punya bekal dikit-dikit hafalan Quran lah. Setelah itu ada pendaftaran LIPIA 2012, alhamdulillah daftar sekali, alhamdulillah kemudian langsung diterima. Jadi 2012 gitu. Itu jenengan fokus jenengan tempat berapa tahun itu LIPIA? Di LIPIA 5 tahun Mas, karena dulu di LIPIA itu ada 3 jenjang dulu. Jadi ada jenjang i'dad lughawi, itu jenjang persiapan bahasa, itu 2 tahun. Kemudian setelahnya ada jenjang takmili, yaitu jenjang prakuliah atau penyempurnaan bahasa, itu 1 tahun. Baru jenjang kuliahnya itu 4 tahun, S1. Nah, untuk persiapan bahasa, saya tidak ngambil di LIPIA karena sudah saya ambil di Ma'had Ali bin Abi Thalib. Jadi dulu ketika di Jakarta, saya langsung masuk jenjang prakuliah. Jenjang takmili namanya, penyempurnaan bahasa. Waktu itu masih ada program itu, kalau sekarang sudah dihapuskan. Sekarang sudah dihapuskan. Nah, jadi 2012 keterima ya di program takmili sampai selesai, jadi totalnya kan 5 tahun tambah prakuliah. Itu 2017, selesainya 2017. Selesai, saya nangkepnya waktu itu apa sudah pindah ke KUNI itu? Belum, jadi 2017 itu selesai, saya sempat ngajar dulu di Subang, di pondok pesantren namanya Ma'had Rahmatika Al-Athari di Subang, di Kecamatan Segalaherang. Itu perbatasan dengan Purwakarta. Kalau mau ke Bandung juga dekat, nanti Ledeng, Lembang gitu ya, kan daerah Lembang dekat situ. Karena saya ngajar di Ma'had Rahmatika itu sejak saya di LIPIA Mas. Jadi sejak di LIPIA, sejak semester 4 seingat saya, semester 4 itu nyambi ngajar di Ma'had itu. Jadi akhir pekan itu setiap Jumat ya, ada Jumatan itu langsung dari Jakarta ke Subang, naik kendaraan ya, kemudian ngajar di Subang tuh di pondok itu 2 hari, Sabtu sama Ahad ya, Ahad siang balik lagi ke Jakarta. Itu tiap pekan. Dan karena itu pedalaman kan Mas, jadi sekali pergi Jakarta Subang itu bisa kita ngangkotnya bisa 5 kali naik turunnya. Ya, dan itu dijalani berapa tahun itu berarti? Itu semenjak semester 4 ya, jadi sampai lulus berarti ya sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah. Kemudian setelah lulus baru saya menetap di sana untuk ngajar fokus di sana hampir 1 tahun sampai 2018. Baru 2018 baru saya pulang. Pulang ke Jogja, terus kenal sama Mas Eko dan teman-teman kaji yang lainnya. Itu memang perdana-perdananya Mas Jogja itu, langsung diterima kerja di Yaumi sama Ibnu Jurem atau gimana tuh? Ya, kalau di Ibnu Jurem itu kan karena mudirnya Ibnu Jurem, Pondok Tahfidz Qurannya ini, Pondok Tahfidz Quran Muhammadiyah ini kan mudirnya atau kepala pondoknya teman saya. Saya kenal beliau, namanya Ustadz Haris Tohari Rahman hafizahullah. Adapun Yaumi, karena Yaumi waktu itu yang mimpin adalah penasihat dan juga atasannya pamannya istri saya, Ustadz Abu Mus'ab rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika saya pulang ya, saya diajak gabung sama Ibnu Jurem itu untuk bantu-bantu ngajar bahasa Arab sama beberapa materi diniyah lainnya. Sama juga saya disuruh bantu ngajar juga di Yaumi, atau saya juga minta untuk dapat jam ngajar di Yaumi waktu itu. Jadi itu berlangsung 2 tahun kalau di Yaumi, dari 2018 sampai 2020 gitu. 21-nya masih bertahan di Ibnu Jurem gitu. Yang apa Mas? Dari kan sampai 2020 tuh di Yaumi. Iya, karena kalau yang di Yaumi itu sampai 2020,
Karena waktu itu saya resign itu karena saking ngebetnya pengen di Saudi kan. Itu saya resign karena mau jadi TKI. Sampai sudah segitu ya? Iya, jadi ceritanya kan alhamdulillah 2019 itu ada rezeki kan, ada salah seorang jamaah pengajian yang bayarin saya, ngumrohin saya 2019. Akhirnya kemudian ketika pas di Saudi itu ya main ke teman-teman yang kuliah di Madinah, di UIM, di Ummul Qura, ada yang di Kuliatul Haram Al-Makki itu. Jadi semakin menggebu-gebu pengen kesananya. Qadarullah kan kemarin daftar berkali-kali nggak keterima kan, daftar berkali-kali nggak keterima, kemudian jalur ini susah. Wah, ada peluang ini. Setelah di sana kemudian tanya-tanya teman, oh ternyata ada peluang, itu dengan cara bekerja entah jadi cleaning service di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Waktu itu ada peluang kerja di perluasan Masjidil Haram. Jadi perluasan Masjidil Haram bidang instalasi listrik gitu. Karena tadi saya basicnya ada basic SMK, ya dikit-dikit tahu. Saya daftar itu untuk apa? Jobnya sebagai helper, pembantu instalasi listrik di perluasan Masjidil Haram. Akhirnya 2020 saya daftar itu, udah ngumpulin berkas, udah ngumpulin paspor gitu kan. Sudah mau medical check up, udah tinggal nunggu biometrik untuk pengurusan visa pekerja. Tapi qadarullah itu awal-awal 2020 kemudian corona melonjak, akhirnya seluruh bandara Saudi tutup. Ya udah, saya udah terlanjur resign dari Yaumi gitu kan. Resign dari Yaumi, kemudian ya udah akhirnya nggak di sana lagi. Kemudian saya pindah kerja di BIAS, di bimbingan Islam itu. Jadi sampai segitunya ya, Tat, mau gambaran kuliah itu sampai lama nih saya kerja dulu gitu. Iya, ya pokoknya pengen di sana, pokoknya pengen bisa talaki sama ulama lah, pengen bisa duduk di majelisnya walaupun mungkin tidak maksimal ya, karena ada kewajiban kerja, tapi ya barangkali kalau udah ke sana ada peluang lain lah gitu. Ya, tapi kemudian ya alhamdulillah Allah beri jalan yang lain yang lebih ini. Nah, tapi kan jenengan waktu sampai Jogja setelah Libya itu. Dan waktu diserang Coro itu, nah itu, jadi kan saya dengar kan sempat ngambil S2-nya juga, Tata? Iya, ya itu yang S2 di UMS itu sebenarnya saya mulai sejak di Subang, saya di Subang. Jadi ketika lulus Libya 2017 itu saya berhenti nggak kuliah paling cuma setengah tahun, 1 semester gitu. 1 semester, jadi fokus ngajar di Subang dulu waktu itu 1 semester. Setelah berjalan 1 semester, saya berpikir pokoknya ini segera lanjut kuliah aja, bagaimanapun caranya, entah ngedol opo atau utang dulu, pokoknya saya lanjut gitu. Soalnya tadi Mas, karena pertimbangannya adalah umur, karena kalau di Saudi itu kalau kita mau daftar S1, S2, S3 itu ada batasan umur untuk penerima beasiswa. Jadi untuk S1 itu maksimal pendaftar umur 25 tahun. Untuk S2 itu maksimal umurnya 30 tahun. Untuk S3 maksimal sampai umur 35. Nah, sedangkan pendaftaran di kampus-kampus Saudi itu birokrasinya lama, pengaturan pengurusan berkasnya lama. Dan jadi misalnya kita daftar sekarang, nggak bisa tahun itu langsung berangkat. Kemungkinan nunggu 1 tahun, 1,5 tahun, bahkan 2 tahun, bahkan ada yang lebih gitu. Nah, daripada bergantung dengan pendaftaran Saudi saja, mendingan kita realistis saja. Kita ngambil kuliah di dalam negeri yang jelas kita daftar langsung kuliah gitu, sambil nunggu pendaftaran atau sambil nunggu kita daftar nanti diterima atau enggak gitu kan. Nah, makanya dari itu setelah saya lulus Libya 2017, saya berinisiatif untuk langsung lanjut kuliah aja, jangan lama-lama nunggunya. Akhirnya cuma nunggu berhenti dulu setengah tahun, ya ngaso dulu ibaratnya. Kemudian setelah 1 semester berjalan, saya daftar di UMS, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, di jurusan Hukum Islam, konsentrasi di fikih dan usul fiqh gitu. Karena kenapa kok di situ? Karena di situ pertama materinya materi-materi yang lumayan berbobot gitu kan. Kemudian ada kelas internasional karena pengajaran dengan bahasa Arab. Dan yang ngajar juga alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang berkompeten. Ya, termasuk ustadz kita juga dulu, Ustadz Erwandi pernah ngajar di situ. Kemudian Ustadz Dr. Arifin Badri juga ngajar di situ sebagai dosen terbang. Yang lainnya adalah ustadz-ustadz yang dokter-dokter lulusan Mesir, lulusan Sudan,
Itu dan lulusan Malaysia juga ada, jadi bahasa pengantar bahasa Arab gitu. Jadi untuk jurusan saya karena di Lipia S1 Syariah, maka linear dan cocok untuk di UMS. Jadi fikih dan usul fikih dengan pengantar bahasa Arab. Nah itu dulu kan saya dari Subang, itu saya ngelaju juga. Jadi tiap pekan itu saya ngelaju dari Subang ke Solo itu sampai 1 semester itu saya ngelaju terus. Jadi deket loh itu, Tat. Iya. Kuliahnya kan di Surakarta ya, dan kuliahnya 2 hari, Jumat sama Sabtu. Jadi saya dari Subang itu biasanya Kamis. Kamis setelah ngajar itu asar, ba'da asar itu ba'da asar naik motor waktu itu motor saya Legenda ya. Honda Legenda itu yang beli dari Jakarta, yang platnya udah mati. Platnya udah mati tapi ya, alhamdulillah aman karena di pedesaan kan. Jadi ba'da asar Kamis itu kita naik motor dari Subang ngelewati nanti Lembang lewat sebelum ke Lembang kan ada turunan Ciemen atau apa itu yang yang Dronjongan di Subang ke arah Lembang yang terkenal bahaya itu banyak kecelakaan itu Mas. Lalu ke sana gitu kan. Sampai nanti ke Lembang, sampai ke Bandung, nanti kita turun di Kiara Condong. Motor turun di Kiara Condong, motor kita parkir, nginep gitu kan, terus nunggu kereta. Keretanya biasanya kereta apa itu saya lupa namanya. Pokoknya dari Kiara Condong nanti turun ke Purworejo. Itu malam, keretanya jam 9, nanti turun di Purworejo subuh. Sampai Purworejo, Kutoarjo atau Purworejo ya, pokoknya stasiun itu. Nanti sholat subuh dulu, nanti setelahnya naik Pramek ke Solo. Nah kemudian nanti sampai Solo biasanya jam 8 atau jam 9 pagi lah gitu. Kemudian nanti ya mandi macam-macam, makan, nanti sholat Jumat, habis sholat Jumat nanti kuliah biasanya. Kuliah sampai maghrib biasanya. Terkadang kalau terkadang dosennya pengen tambah ya nanti sampai malam biasanya gitu. Kemudian nanti dilanjut Sabtu dari pagi nanti biasanya sampai sore jam 3. Nginep tuh? Nginepnya di kampus ya ngemper di kampus Mas. Gitu? Iya. Masya Allah. Jadi di kampus ada ruang-ruang kosong ya kita tidur di situ. Kadang kalau nggak ini ya di masjid itu. Ada teman-teman juga teman-teman yang dia ngerantau dari Jember juga ada. Beberapa dosen di STD Imam Syafi'i Jember, jadi ngerantau dia dari Jember ke Surakarta. Kalau saya dari Subang, ada juga yang dari Semarang gitu. Kuliah jarak jauh bener. Iya, jarak jauh tapi emang fisiknya datang beneran. Iya. Nah, itu kita jalani 1 semester tuh dari Subang. Subang ke ke Surakarta. Jadi tiap pekan tuh harus booking tiket dulu, Mas. Jadi nggak bisa dadak. Jadi misalnya tiket untuk besok gitu kan, untuk besok itu sudah kita pesan sejak 2 minggu lalu atau minimal seminggu yang lalu gitu. Jadi ya lumayan lah untuk ongkosnya ya lumayan, tapi alhamdulillah ya Allah maha luas rezekinya ya Allah, berikan kecukupan ya, walaupun ya dengan suka dukanya itu alhamdulillah tapi bisa dijalani. 2018 baru saya setelah 1 semester ngelaju dari Subang, saya memutuskan pulang ke Jogja karena istri waktu itu hamil kan. Istri hamil anak yang kedua, sudah mulai agak hamil tua. Saya mikir repot kalau lahiran di sana, mending saya pulang aja. Nah, ketika pulang tadi disambut sama teman tadi, Ustadz Haris tadi, untuk bisa udah gini aja gabung di sini aja untuk ngajar, nanti insya Allah dikasih tempat tinggal. Ya udah, kemudian di Kueni itu di Sewon. Gitu, Mas. Nah, itu langsung tuh lulus tuh MKT itu gitu. Dengan S2 ditempuh berapa tahun itu? Iya 2 tahun pas Mas. Juga 2 tahun. 2 tahun ya. S2. Iya 2 tahun. Terus kemarin kalau nggak salah saya dengar di dunia online gitu. Masih gitu, kalau gini nih. Untuk kampus yang online iya masih ada sih, cuman memang tidak terlalu ini Mas, tapi tidak terlalu fokus saya. Cuman ibaratnya ya ikut sih beberapa kemarin di International Quran University, itu pusatnya di Nigeria. Kemudian ada Shifaul Qulub Academy, itu program S2 Tafsir dan Ulumul Quran, pusatnya di Mesir. Saya ikut, cuman ya itu cuman ikut aja, maksudnya dia juga belajarnya nggak terlalu fokus karena ada kesibukan yang lain ya, cuman kalau belajarnya pas mau ujian aja. Mau ujian baru belajar gitu. Ini memang kurang fokus. Sebenarnya saya juga masih terdaftar jadi mahasiswa juga S2
S2 yang kedua ini di UIN Surakarta. Di UIN Surakarta ini masih semester 3 di jurusan pendidikan bahasa Arab. Ya, kemarin kan hukum Islam, ini pendidikan bahasa Arab. Kenapa kok saya ambil itu? Ya kemarin alasannya adalah karena pengen ke Saudi. Jadi pengen ke Saudi, qadarullah kan daftar berkali-kali Mas. Daftar tadi sampai lebih dari 5 kali ya, 8 kali lah. Waktu 8 kali itu satu kampus atau juga ada 8 total kampus? 8 kali itu ada 4 kampus ya. KSU, King Saud University itu saya King Saud University di Riyadh itu daftar 4 kali. Magister 2 kali, diploma tinggi 2 kali, nggak keterima semua. Kemudian Najran University itu di kampus di Saudi bagian selatan, ya, provinsi Saudi bagian selatan dekat Yaman, itu daftar S2, qadarullah nggak terima. Kemudian di King Abdul Aziz yang sekarang saya terima, dulu sempat daftar S2 di 2019, itu nggak keterima, gitu. Kemudian pas sudah lulus UMS, sudah punya ijazah S2, saya pernah daftar S3 di Qasim University di kampusnya Syekh Utsaimin, dulu beliau ngajar, nggak keterima. Nah, terakhir daftar S3 di King Abdul Aziz Jeddah ini. Nah, itu yang kemarin sempat pengumumannya kok nggak turun-turun sampai akhirnya kemudian nyantol itu. Nah, sebelum kemarin di King Abdul Aziz Jeddah ini diumumkan diterima, saya kan juga nggak bisa bersandar total dengan pendaftaran itu kan. Karena saya mempelajari gitu kan. Pokoknya sejak di LIPI yang belum lulus, itu saya udah mempelajari kampus-kampus apa yang memungkinkan untuk didaftari dan jurusan apa yang kemungkinan besar bisa diterima gitu. Nah, sejauh ini kan ketika lebih dari 5 kali daftar itu kan memang saya di jurusan keagamaan, yaitu lebih ke fikih atau usul fikih. Saya mikir sekian kali daftar kok enggak keterima. Akhirnya saya lihat beberapa kasus teman-teman itu dari Indonesia kok mudah diterima di jurusan bahasa Arab. Ada Ustadz Dr. Abu Kunaiza yang di King Saud University di Riyadh gitu kan, beliau jurusan bahasa Arab. S1-nya beliau di UGM, S2-nya di IOU International Open University, kemudian keterima di KSU ini, tapi jurusan bahasa. Saya juga ada teman di Jakarta juga S1 sastra Arab di UAD, S2-nya di Maroko sih bahasa Arab, S3-nya keterima di Jeddah juga di King Abdul Aziz. Kemudian ada teman dari Surabaya juga keterima S2 di bahasa Arab di Qasim University. Kemudian ada teman juga di Malang, dia S1-nya pendidikan bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Malang kalau tidak keliru, itu keterima di Qasim juga. Nah, dari situ, saya mikir kayaknya jurusan bahasa Arab kayaknya peluangnya besar ini. Kayaknya peluangnya besar. Saya mikirnya ya udahlah, misalnya saya tidak keterima di jurusan keagamaan, nggak di jurusan fikih atau usul fikih, saya di jurusan bahasa Arab tidak apa-apa lah, yang penting bisa ke Saudi gitu. Bisa ke Saudi jurusan bahasa Arab tidak apa-apa, walaupun agak geser dikit, yang penting bisa ke sana. Nanti masalah ilmu syar'inya bisa kita ambil di halakoh gitu, cari syekh, kita mulazamah halakoh gitu. Akhirnya 2021 saya memutuskan untuk ambil S2 lagi jurusan bahasa Arab untuk plan B gitu, untuk rencana B. Barangkali nanti kan saya waktu itu umur berapa ya? 31. Perhitungan 2021 tuh saya umur udah 31. Kalau saya daftar S2 lagi udah nggak bisa. Berarti kesempatan adalah daftar S3. Karena S3 maksimal masih umur 35 kan. Nah, akhirnya di 2021 waktu itu umur masih 31. Saya mikir udahlah saya ngambil S2 lagi bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab. Kalau saya tepat waktu selesai 2 tahun, berarti saya masih umur 33. Masih umur 33, masih ada 33, 34, 35 bisa untuk nyoba daftar di kampus-kampus yang lain di konsentrasi bahasa Arab. Entah bahasa Arab murni atau pendidikan bahasa Arab, tidak apa-apa lah. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil kuliah. Semester 1, semester 2 alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian sekarang masuk semester 3. Ini semester 3 ini yang agak nggak fokus karena udah keterima di ini kan. Tapi kemarin udah terlanjur bayar, semester 3. Udah terlanjur bayar, tinggal 2 mata kuliah sih sebenarnya. Tinggal 2 mata kuliah dan insya Allah tidak terlalu berat ya. Kalau nanti masih bisa sambil bisa di Jeddah, masih bisa di Sambi, ya insya Allah tetap berusaha untuk diselesaikan. Ya Maneman soalnya sudah ibaratnya 1 langkah lebih gitu udah. Ya walaupun mungkin nanti nggak maksimal tapi diusahakan untuk bisa selesai semoga begitu Mas. Terima ini akhirnya kan tadi skenarionya kepengen yang bahasa Arab, apa mungkin dengan bahasa Arab
saya keterima kan harapannya gitu. Lah yang keterima ini ternyata S3 bahasa Arab. Bukan, kalau yang ini kan yang pakai ijazah UMS, yang jurusan hukum Islam, yang di fikih atau usul fikih. Jadi justru yang jurusan syar'i yang keterima, ilmu syar'i. Iya. Adapun kayak yang bahasa Arab kan belum selesai. Jadi saya daftarnya belum pakai ijazah yang dari UIN yang pendidikan bahasa Arab, tapi pakai ijazah yang UMS. Tapi yang masuk yang diniati tetap jurusan itu. Iya, ya, memang itu yang diinginkan yang itu. Yang untuk di UIN itu kan kemarin untuk plan B aja. Tapi ternyata yang tujuan yang pertama alhamdulillah malah dikabulkan gitu. Ya alhamdulillah malah masuk di situ. Jadi ini keterangannya kampusnya namanya King Abdul Aziz, Universitas Raja Abdul Aziz gitu. Fakultas masuknya di Rosat Islamiyah, di Islamic Study, studi Islam. Nanti konsentrasinya nanti antara fikih atau usul fikih. Soalnya harus ke sana dulu, nanti ditentukan oleh departemennya gitu. Baru kan jurusannya di sana. Tapi nanti sudah masuk di fakultas itu, nanti kemudian dipilihkan antara yang fikih atau usul fikih, karena disesuaikan dengan linearitasnya dengan ijazah sebelumnya, Mas. Gitu. Nanti antara usul fikih atau fikih. Insya Allah begitu. Gitu. Iya. Ini target. Kira-kira Ustadz berangkat kan besok Kamis nih. Terus sampai berapa tahun, Tat? Ya kalau studi normal itu yang ditetapkan kampus itu 3 tahun dulu selesai insya Allah. Nah, batas maksimal dikasih waktu sampai 5 tahun gitu. Untuk studi S3 ya, studi normalnya kalau bisa tepat waktu ya 3 tahun, tapi ada toleransi sampai 5 tahun tidak mengapa. Ya nanti lihat-lihat Mas, lihat-lihat kondisi. Kalau sudah ke sana itu ya sebenarnya kalau ditanya ya dalam lubuk hati yang terdalam tuh pengennya ya lama kan. Karena kesempatan nggak datang 2 kali untuk bisa tinggal di sana, ketemu dengan ulama itu kan nggak datang 2 kali, bisa aja cuma datang sekali. Maka pengennya ya dimaksimalkan ya, jangan cepat-cepat lulus lah gitu. Tapi kan nanti lihat faktor-faktor lain Mas. Kalau misalnya qadarullah ya keluarga ada keluhan ini itu atau faktor yang lain dan menuntut harus selesai lebih cepat ya nanti bisa jadi ya kita lihat yang paling besar maslahatnya. Mungkin gitu. Nah, yang terakhir Tat. Mesti banyak pertanyaan. Ustadz tuh kan putrinya 2 ya, kecil-kecil terus ini berangkat terpisah ini ya. Kalau banyak ini triknya jenengan gimana ini berpisah dengan keluarga? Secara fitrah manusia berat ya pasti ya, pisah sama keluarga, sama bapak ibu. Karena kan saya anak tunggal Mas. Saya anak tunggal, bapak ibu sudah menginjak umur 60 tahun sekarang. Kemudian juga pisah dengan istri, dengan anak 2 juga masih kecil-kecil. Ya fitrah manusia sedih biasa ya. Sedih biasa, tapi kan insya Allah kan tidak selamanya gitu. Dan alhamdulillah sebelumnya kan sudah latihan LDR gitu. Sebelumnya ketika di Jakarta ya alhamdulillah dulu orang tua sebenarnya nggak boleh untuk di Jakarta karena wong anaknya wong siji, tapi nyatanya alhamdulillah 5 tahun bisa dijalani gitu. Setelah terbiasa awal-awal mungkin berat, tapi setelah dijalani alhamdulillah 5 tahun berjalan ya sampai selesai. Istri kan juga dulu ketika nikah sejak awal juga kita LDR-an ya. Hubungan jarak jauh lah gitu. Jadi ada pengalaman lah, sudah ada pengalaman untuk untuk jauh dari keluarga. Ya walaupun tetap karena sudah berkumpul lama atau 4 tahun, ibaratnya 4 tahun bareng, sekarang ditinggal lagi dengan jarak yang lebih jauh, juga rentang ketemuan nanti juga lebih jauh lagi karena pulangnya kan setahun sekali. Nggak sampai setahun sih sebenarnya, paling antara 9 sampai 10 bulan. Kemudian nanti libur ya, di Indonesia liburan antara ya 2 bulanan atau 2 bulan lebih dikit lah gitu. Ya tapi kan anak-anak udah mulai nggak kecil-kecil sekali, udah sekolah ya, semoga aja nanti ada kesibukan. Kalau sudah ada kesibukan insya Allah kan tidak terlalu terpikirkan, maksudnya ya tetap dipikir tapi ya jangan terlalu mendalam lah, insya Allah kan nggak selamanya, tetap nanti akan pulang. Ya nanti kalau ada rezeki bisa aja kan nanti istri diundang ke sana atau orang tua diundang ke sana untuk umroh atau untuk ziarah itu bisa. Atau mungkin kalau butuh untuk pulang ya saya yang pulang di tengah sela-sela liburan semester itu juga bisa. Cuman kalau sela-sela liburan semester itu pulangnya biaya sendiri. Bisa aja. Kalau yang ditanggung kampus kan kalau akhir tahun ditanggung pulang pergi,
Tapi kalau tengah semester biasanya ada liburan sepekan sampai 10 hari, boleh aja pulang tapi bayar sendiri. Ya. Jadi ini sudah semua ikhlas gitu ya, gimana lagi ya, untuk cari kemaslahatan yang lebih besar, semoga bisa memberikan kemanfaatan yang lebih banyak bagi teman-teman secara khusus, bagi kaum muslimin secara umum gitu ya, karena ya semoga juga bisa jadi inspirasi dan jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Karena terkadang ya kita berusaha untuk seperti ini itu kan tidak untuk saya sendiri gitu. Barangkali bisa meletik, bisa nyiprati orang lain untuk semangat juga belajar gitu kan, berusaha untuk ya sebenarnya belajar itu kan ilmunya pertama untuk mengangkat kebodohan diri kita sendiri dulu sebenarnya, untuk biar ya kita kebodohannya terangkat ya, nanti kalau sudah memperbaiki diri nanti kemudian menjalar ke orang lain manfaatnya gitu Mas. Wah, seru tat coba ya kita bisa mendoain aja ya tadi. Iya Mas, jauh udah dan disupport, didukung, didoakan itu sudah sesuatu yang tidak bisa diganti dan ditebus dengan rupiah Mas. Kerinduan teman-teman, keluarga, support dan dukungan ini sudah terima kasih sekali. Kasih nggak Tat? Iya. Biar kita ya. Insyaallah. Terus pokoknya ya nanti ada info-info apa kita dikabari Tat. Ya. Insyaallah. Ya terpantau. Insyaallah. Pesan terakhir buat teman-teman yang dikaji Tat. Ini kan besok terpisah kita gimana nih? Takutnya apa futur atau gimana? Gimana? Terakhir. Ya apa ya? Itu kan kamu jalanan tuh, kita kan konsepnya sedekah ilmu Tat. Iya. Nggak tahu kenapa muncul Ustadz ini yang dari kebenaran banyak dari Ibnu Jurin kan waktu itu. Iya. Terus yang terakhir tuh yang ganti Ustadz itu kan Ustadz Noval. Iya. Nah Ustadz Noval pergi gitu kan. Tahu-tahu muncul Ustadz Siawan. Wah, kita tuh kayak merasa kita kiriman. Habis ini kita nggak tahu nih. Ya begitu berarti kan Allah sudah persiapkan gitu. Allah sudah persiapkan ketika ini satu motivasi juga ya yang sering saya sampaikan pada istri juga terkait masalah uang misalnya. Ketika pas kok dompetnya wis arek kosong gitu kan. Dompetnya arek kosong, uang udah mau habis. Ya santai wae Dik. Dompet wis ameh entek, alias uangnya sudah mau habis, berarti tandanya Allah bakal ngisi gitu. Tandanya Allah bakal ngisi, maksudnya bakal akan datang rezeki. Nah, mungkin nggak jauh beda dengan itu ya. Ketika dulu ada pembicara, ada ustadz dikaji dari Ustadz Bayu mungkin dulu kan, beliau pindah ganti Ustadz Noval, beliau pindah mungkin Allah ngirimkan saya untuk jadi penggantinya gitu kan. Nanti insya Allah ketika saya tidak ada juga Allah akan pilihkan orang lain, ustadz lain yang cocok gitu kan, yang mungkin bisa menggantikan posisi saya sementara, atau mungkin juga tidak hanya sementara. Insya Allah ada SDM yang lain, ustadz yang lain banyak gitu. Jadi tetap yang penting konsisten, istiqomah untuk di atas kebaikan dengan siapapun itu ya, dengan siapapun itu, tidak harus dengan saya. Ada Ustadz Abdul Aswad, ada Ustadz Sultani, ada Ustadz Arifin, nanti juga di sekitaran situ juga ada Ustadz Ardani dan yang lainnya ya. Nanti insya Allah bisa saling bergantian untuk mengganti ya. Yang penting tetap kegiatan jalan ya, kita tetap sama-sama saling mensupport dan mendoakan walaupun mungkin di tempat yang berbeda gitu. Dan untuk yang muda-muda ya tadi, untuk yang muda-muda tadi ketika ketika punya tekad, ketika punya cita-cita, ya udah kejar terus semaksimal mungkin sampai pada titik di mana memang itu sudah tidak memungkinkan atau sudah tidak bisa terwujudkan. Ya udah berarti Allah takdirkan seperti itu. Tapi masih memungkinkan ya udah kejar terus aja. Dan jangan jangan putus asa. Insya Allah pasti Allah berikan jalan gitu. Jazakallahu khairan Tat. Oh ya Kum, Mas. Semoga istiqomah nih Tat. Teman-teman dari. Matur nuwun. Alhamdulillah. Pun insya Allah jelas kabeh niki. Alhamdulillah.